Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Bagaimana kabarnya ini anak? Alhamdulillah. Puasa terlebih dahulu ya. Suci, Alsa, Aisyah, Ibu, Kelana. Hari ini Ibu mau tanya, kalian pernah mendengar cerita lama dari turun-temurun? Oke, siapa yang mau bercerita? Saya. Oke, Mbak Kristina. Saya pernah membaca cerita tentang maling kundang, Bu. Oke. Jadi dari Mbak Kristina tadi itu termasuk teks hikayat. Kalian tahu kemas kapal darat kan? Iya. Oke, Ibu ada satu SDG nanti videokan ya, lihat Ibu terlebih dahulu. Jadi, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Bisa? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Terus ada lanjutannya. Marina menangis di bawah menara. Di bawah menara, Marina menangis. Bisa? Bisa. Gabung ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina menangis di bawah menara, di bawah menara, Marina menangis. Oke, tepuk tangan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi tema dan makna kata teks hikayat yang dibaca dan didengar. Dari penjelasan di kegiatan awal tadi, kita tahu kan mau belajar apa? Tahu. Belajar apa? Teks hikayat. Apakah dari kalian ada yang mau menyampaikan pengertian teks hikayat secara singkat? Saya Bu. Baik, bisa. Jadi, pengertian teks hikayat adalah sebuah karya sastra yang disampaikan dari lisan ke lisan. Wah, benar sekali. Tepuk tangan untuk Puspa. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah penjelasan materi mengenai teks hikayat ya. Nah, dalam sebuah pertama menjelaskan pengertian teks hikayat. Ada yang mau membacakan pengertian teks hikayat? Baik, bagi terlebih dahulu. Teks hikayat adalah karya sastra lama dan salah satu jenis cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan berisi tentang kisah, cerita, dan dongeng. Hikayat dibaca untuk menghibur lara, membangun semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat juga merupakan cerita paling klasik yang menonjolkan unsur cerita berupa kemustahilan dan kesaktian para tokoh. Baik, gimana sebagian pertama, sebagian yang selanjutnya, sumber kedua adalah karakteristik teks hikayat.
mengenalkan karakteristik teks hikayat? Iya, kami akan lebih dahulu. Karakteristik teks hikayat. 1. Bersifat anonim pengarangnya. 2. Mengandung hal yang bersifat mustahil. 3. Memberikan kesaksian tokoh-tokohnya. 4. Bersifat istana sentris. Pusat ceritanya berada di dalam rumah istana. 5. Menggunakan banyak kata archais atau place. 6. Menggunakan alur atau cerita berbingkai. Baik, terima kasih Mbak Pian. Tepuk tangan untuk Mbak Pian. Sebab selanjutnya yaitu unsur-unsur teks hikayat. Ada yang mau membacakan? Baik, Mbak Aulia. Unsur-unsur teks hikayat ada unsur instruksi teks hikayat. Yang pertama tema, isi pokok atau gagasan utama. Yang kedua kata, keterangan mengenai tempat, waktu dan suasana terjadinya peristiwa. Yang ketiga tokoh dan perempuan. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita, sedangkan perempuan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Yang selanjutnya ada sudut pandang, cara pengarang merancangkan tokoh dalam cerita. Yang selanjutnya alur, rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dan mungkin dengan sangat akurat dan yang akan menarik perhatian pembaca. Baik, yang selanjutnya nanti yang menanyakan, Mbak Ufa, silakan. Unsur ekstrinsi teks hikayat. Yang pertama, bahasa. Cara bagaimana pengarang mengungkapkan pemikiran atau berpikir melalui bahasa-bahasa yang pasti dalam tulisannya. Kemudian yang kedua, ada nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Nilai yang terkandung dalam teks hikayat bisa berupa nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan sebagainya. Tepuk tangan untuk Mbak Aulia dan apa ya? Ada suka mengenai struktur teks hikayat. Siapa yang ingin membacakan struktur teks hikayat? Baik, Mas Arga, silakan. Struktur teks hikayat yang pertama itu ada abstraksi, yaitu gambaran besar dari cerita. Yang kedua adalah orientasi, yaitu bagian definisi pengarang waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Yang keempat ada resolusi, yaitu menyelesaikan dari konflik yang dihadapi oleh tokoh. Dan yang kelima ada boga, yaitu bagian akhir yang berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Baik, tepuk tangan untuk Mas Arga. Baik, dari pemaparan teman-teman kalian tadi, Ibu mengadakan kuis. Jadi kuis ini siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri reward. Kuis yang pertama, sebutkan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam teks hikayat. Siapa yang bisa? Dari Mas Arga dahulu. Jadi unsur-unsurnya itu ada tema, alur, tokoh, amanah, dan juga sudut pandang. Wah, tepuk tangan untuk Mbak Iman. Sebutkan struktur teks hikayat. Siapa yang bisa jawab? Saya. Mbak Mia terlebih dahulu. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat resolusi, dan yang kelima kode. Wah, benar sekali. Tepuk tangan. Akan memberi reward kepada dua orang yang telah menjawab pertanyaan itu ya. Terima kasih Mas Bu. Terima kasih Bu. Kalau jam siang ngantuk ya anak. Iya. Dulu ya, biar gak ngantuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. semua. Sudah nggak ngantuk kan? Masih. Ya. Masih kok. Masih tuh gimana ini? Apa ya? Ya. Iya. Bagi kelompok menjadi 4 ya anak-anak. Ya, baik. Baik Bu. Sudah. Sudah. Di situ ada apa aja anak-anak? Yang pertama tugasnya yang ditampilkan nanti ada di situ ya. Iya. Ya, tema dan makna katanya di situ ya. Ya.
miskin karena disukai oleh mata indera dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka memasuki pasaran kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kamu ingin menunggu atau kamu lebih tetap tentang hasil kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil uang kaya pada kita mereka." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Dan negeri itu dinamakan Puspasari. Oke, sudah selesai ya. Oke anak-anak, kita telah mengungkapkan video tadi ya. Dari si miskin, gimana seru kan? Pertanyaan menarik? Oke, silakan kalian untuk melanjutkan menjawab soal yang sudah Bapak tulis tadi ya. Untuk memberikan, silakan secara kelompok. Yang mau mempresentasikan ke depan, silakan. Kelompok mana? Yang kedua. Oke, satu wakilan saja. Karena saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan beberapa cerita dari wilayah jenis tersebut, bagaimana penerapan dalam cerita tersebut? Jadi kelompok 1 menjawab, si suami mempunyai sifat sabar, sedangkan si istri mempunyai sifat kurang syukur. Pedagang bersifat berbagi dan suka menolong, sedangkan raja bersifat baik hati. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana perasaan istri si miskin ketika mendapatkan buah dari tangan raja. Jawabannya yaitu si istri merasa sangat bergembira. Selanjutnya, bagaimana hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini? Jawabannya yaitu sesuai keadaan orang lain, kita sebagai manusia haruslah tolong menolong dalam kondisi apapun. Terima kasih. Menyanggah, tadi kan sudah disampaikan bahwa si istri memiliki pertanggungan yang kurang bersyukur. Sebenarnya si istri bukan hanya kurang bersyukur, tetapi juga egois, membandingkan diri sendiri, tidak sabar dan sombong. Terima kasih. Oke, ini tepuk tangan kepada teman kalian. Jadi dari presentasi teman kalian ini ataupun dari video yang sudah saya tampilkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Pak, jadi apakah kita itu harus menolong orang lain? Saat kita sendiri itu sedang bersemangat. Oke, pertanyaan. Jadi, misal kita sedang dalam kesulitan saat ada yang membutuhkan orang, kita itu bisa membantu mereka. Karena apa? Jadi selagi kita masih mampu dalam membantu sesama. Jadi, misal kita mempunyai kesulitan, kayaknya agak sulit ya. Oke, kita screening lebih dulu ya. Tadi masih hafal screeningnya yang Marina, menari, di atas, semua. Masih hafal? Tambah ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menangis di bawah menara, di bawah menara. Marina menangis. Oke, tambah. Oke, tadi kan ada satu kelompok yang maju ya. Itu sebenarnya Bapak ini memberikan rewards pada salah satu kelompok yang berani maju terlebih dahulu untuk penilaian juga ya tadi ya. Jadi untuk kelompoknya Mbak
turun-temurun dan